merasa seperti sedang berhadapan dengan dinding saat berkomunikasi dengan seseorang? Atau mungkin merasa energi Anda terkuras habis setelah berinteraksi dengan individu tertentu? Kita semua pernah mengalami momen-momen di mana interaksi sosial terasa begitu menantang. Sosok-sosok yang sering membuat kita merasa demikian, kita sebut sebagai orang sulit. Dalam episode kali ini, kita akan menyelam lebih dalam tentang siapa sebenarnya orang sulit itu. Kita akan mengupas berbagai teori yang mencoba menjelaskan mengapa seseorang berperilaku demikian. Mulai dari perspektif psikologi yang membahas tentang kepribadian dan emosi, hingga pendekatan komunikasi yang menekankan pentingnya empati dan batasan. Kita akan mengulik teori kecerdasan emosional dari Daniel Goleman untuk memahami bagaimana mengelola emosi diri dan orang lain dalam situasi yang sulit. Daniel Goleman dalam teori kecerdasan emosionalnya menekankan pentingnya mengenali dan mengelola emosi diri, serta memahami emosi orang lain. Dalam konteks menghadapi orang sulit, teori ini dapat membantu kita merespons dengan lebih tenang dan empatik. Kemudian ada juga teori self-control dari Albert Bandura yang akan membantu kita memahami bagaimana mengendalikan impuls dan respons kita. Menurut Albert Bandura, melalui teori self-control, menjelaskan bagaimana kita dapat mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku kita. Teori ini relevan karena seringkali kita perlu mengendalikan diri agar tidak terpancing oleh perilaku provokatif orang lain. Sementara itu, konsep komunikasi tanpa kekerasan dari Marshall Rosenberg akan memberikan kita alat untuk berkomunikasi secara asertif dan empatik. Di mana teori komunikasi tanpa kekerasan ini menawarkan pendekatan komunikasi yang fokus pada pemenuhan kebutuhan tanpa menyalahkan atau menghakimi. Teori ini sangat berguna dalam membangun dialog yang konstruktif dengan orang yang sulit. Kita juga akan membahas pentingnya empati dalam komunikasi menurut Carl Rogers yang menekankan pentingnya memahami dan merasakan dunia dari perspektif orang lain. Empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang tulus dan mengatasi konflik. Selain itu, kita juga akan melihat konsep batasan dalam komunikasi ala Henry Cloud yang menjelaskan pentingnya menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan. Batasan membantu kita melindungi diri dari manipulasi dan menjaga keseimbangan dalam interaksi sosial. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru dan bekal praktis dalam menghadapi berbagai jenis orang sulit yang mungkin Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan orang lain, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan produktif. Inilah Trio Podcast dengan tema Menghadapi Orang Sulit. Selamat datang di podcast Kombis episode kali ini. Kita pasti pernah bertemu orang yang sulit untuk diajak berkomunikasi, baik itu di rumah ataupun di lingkungan kerja. Dengan adanya podcast ini, kita berniat untuk membahas bagaimana caranya untuk menghadapi orang-orang sulit seperti itu. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dua rekan saya di sini, ada Mbak Fauziah dan Pak Floyd, serta saya sendiri, Alvin Daifa. Halo, perkenalkan saya Fauzia, mahasiswa Pasca Sarjana Perbanas Institut. Senang sekali bisa berada di podcast ini.
Tentu ini adalah topik yang menarik karena akan sering kita lalui di kehidupan sehari-hari. Benar sekali, saya sangat setuju bahwa topik menghadapi orang sulit itu sebetulnya kita temui dalam keseharian kita, baik itu mungkin di lingkungan kita, di keseharian di kantor, di lingkungan pergaulan kita dengan rekan-rekan, maupun bersosialisasi dan juga bahkan di keluarga. Kita menemukan banyak sekali orang yang dianggap sebagai orang sulit itu. Betul sekali Pak Floyd. Dan oleh karena itu, podcast ini ditujukan untuk bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sulit. Dan akan kita lakukan dengan bijak. Oh iya, sekedar informasi juga Pak. Jadi podcast ini kita buat untuk mengerjakan salah satu tugas UTS dari mata kuliah komunikasi bisnis, program studi Magister Manajemen Perbanas. Oke, jadi kita mulai dari mana dulu nih untuk pembahasan kali ini? Mungkin kita bisa mulai dari definisi dulu. Apa sih itu orang yang sulit? Satu hal atau teori yang saya ingat, ini teori dari Daniel Goleman, ini terkait dengan kecerdasan emosional. Di mana di sini David Goleman ini membahas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan lawan bicara kita, hal-hal apa yang membuat lawan kita bicara kita menjadi tidak nyaman, itu dibahas di sini. Dan bagaimana juga kita harus bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan lingkungan kita pada saat kita berinteraksi dengan orang. Ini yang dibahas oleh David Goleman. Ya, saya setuju sekali dengan poin-poin yang disampaikan oleh Pak Floyd. Kita tahu mungkin orang sulit itu akan keras kepala. Kemudian beliau ingin menjadi orang yang ingin selalu benar. Setelah itu pasti akan sampai ke tahap di mana dia akan menjadi manipulatif. Akan tetapi, harus kita pahami juga mengapa alasan dia seperti itu. Mungkin ada faktor internal ataupun dari lingkungan dia yang membuat dia stres. Dan yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita menemui orang yang sulit ini adalah mengendalikan reaksi kita. Menurut Albert Bandura dalam teori self-control yang menyebutkan bahwa ketika kita mampu menahan emosi kita, maka kita akan mampu merespon dengan lebih baik dan lebih tenang. Dan sebaliknya, ketika kita langsung bereaksi secara emosional, maka itu justru akan memperburuk situasi. Saya sangat setuju itu. Dalam berinteraksi dengan orang-orang sulit ini, yang perlu kita kontrol di sini adalah kemampuan kita untuk merespon mereka. Bagaimana kita meresponnya itu, kita harus menjaga emosi kita. Kita harus ambil jeda, ambil nafas, dan kita tidak terpancing untuk memberikan respon yang tergesa-gesa atau terburu-buru sehingga terkesan nanti kita bisa menanggap bahwa kita menyela pembicaraan dan lain sebagainya. Hal-hal yang perlu kita ambil ketika kita menghadapi orang sulit ini, diantaranya kita ambil jeda dulu, kita tahan nafas dulu, atau kita biarkan dia berbicara dulu sampai ada satu titik kita bisa merespon, baru kita merespon dengan tenang. Betul Pak. Dan juga Pak, memang jeda itu sendiri itu bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang sulit itu. Karena ada sebuah penelitian itu yang menyatakan bahwa jeda itu bisa menghindari konflik. Oke, untuk selain dari menahan kontrol kita penting juga kita untuk berkomunikasi secara tegas dan juga jelas. Menurut Dr. Marshall Rosenberg dalam bukunya Nonviolent Communication, salah satu kunci utama adalah bagaimana kita berbicara tanpa menyerang, tetapi tetap tegas dan juga jelas. Misalnya, kita bisa mengatakan, saya merasa tidak nyaman dengan nada bicara Anda, gitu. Daripada kita langsung menyalahkan dengan, kamu selalu berbicara dengan nada tinggi, gitu. Ya, saya sangat setuju, karena komunikasi yang efektif itu adalah suatu hal yang sangat krusial ya, ketika kita berinteraksi dengan lawan bicara kita. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang sulit ini dan terkesan di sana ada reaksi kita yang sifatnya defensif, ini bahkan akan memperburuk kondisi atau suasana diskusi biasanya. Oke, mungkin dari paparan Pak Floyd tersebut itu, saya pun banyak melihat di luar sana mungkin banyak orang-orang yang bertanya nih Pak, buat apa sih kita belajar gitu kan berkomunikasi sama orang-orang sulit gitu kan. Banyak yang menganggap orang di luar itu ini merupakan salah satu hal yang nggak penting gitu kan. Sementara menurut saya ini sangat penting karena kita kan nggak bisa milih nih kita mau berkomunikasi sama siapa gitu kan.
Sementara kan kita belum tahu nih ini orang apa namanya memang susah diajak berkomunikasi atau gampang gitu kan. Dan juga menurut saya kita harus belajar ini karena akan dipakai di kegiatan sehari-hari nantinya di masyarakat gitu, Pak. Ya, untuk menghadapi orang sulit ini penting bagi kita untuk mengetahui siapa lawan bicara kita. Bagaimana latar belakangnya, baik itu latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya, maupun latar belakang keluarganya. Dan juga yang gak kalah pentingnya juga, ketika dia berbicara dengan kita, problema apa yang sedang dihadapi oleh lawan bicara kita. Itu perlu kita ketahui karena apa? Reaksi yang nantinya diberikan oleh orang tersebut atau lawan bicara kita, harus kita pahami dulu. Mengapa dia bereaksi seperti itu. Dan juga kita harus tahu juga lingkungan yang orang lawan bicara tersebut akan membentuk karakternya ketika berinteraksi dengan kita. Dan juga penting untuk kita berusaha mengerti mengenai perspektif mereka. Mungkin saja mereka dalam kondisi seperti itu karena memiliki masalah pribadi sebelumnya gitu. Menurut psikolog Carl Rogers, sikap empati dalam mendengarkan akan sangat membantu meredakan ketegangan-ketegangan itu. Iya. Kadang-kala kita harus memahami juga bagaimana lawan bicara kita ini. Karena ketika kita memberikan respon atas apa yang diucapkan oleh lawan bicara kita harus tahu dalam kondisi seperti apa dan kitanya sendiri harus tenang dan tidak terkesan kita itu menyerang mereka dan kita responsif. Jadi terlihat bahwa kita tuh antusias berbicara dengan mereka, ingin tahu dan ingin memberikan respon yang positif pada mereka. Dan juga Pak ya, kalau memang kita ingin melihat itu dari sudut pandang psikolog, mungkin kita bisa menggunakan teori pendekatan dari sudut pandang psikolog itu sendiri. Jadi kalau yang saya baca itu kemarin ada 3. Yang pertama itu teori kepribadian, yang kedua itu ada teori berkomunikasi, dan yang ketiga itu ada teori konflik. Ya, saya sangat setuju tadi yang dikatakan oleh Mas Alvin. Untuk lebih mendalami 3 teori tadi, kita bicara tentang teori kepribadian, kemudian teori konflik, dan juga ada teori komunikasi, kita coba bahas lebih lanjut. Pertama, teori kepribadian. Kita harus mengetahui dulu bagaimana latar belakang orang yang menjadi kita anggap sebagai lawan bicara kita yang memiliki kepribadian sulit tadi. Bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana latar belakang keluarganya, dan dalam kondisi apa dia berhubungan dengan kita. Yang kedua, bicara tentang teori komunikasi. Bagaimana lingkungan ini juga membentuk orang tersebut, apakah bisa memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik atau tidak, itu mempengaruhi faktor psikologisnya dari orang tersebut. Dan terakhir, berbicara tentang teori konflik, ini juga berperan penting. Karena apa? Kalau sudah terbiasa menghadapi konflik, kita sangat tenang. Kita membiarkan lawan bicara kita untuk mengekspresikan apa dulu kendalanya, permasalahan, dan juga hal-hal yang ingin diucapkannya, baru kita memberikan respon di saat yang tepat. Ini sangat penting untuk difahami dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menerapkan pemahaman psikologi ini dalam berinteraksi dengan orang yang sulit itu. Oke Mbak, jadi kalau saya menyambung dari Pak Floyd tadi, apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Floyd sendiri, jadi memang di dalam strategi itu memang kita perlu menerapkan yang namanya itu empati, kemudian juga kita perlu komunikasi yang asertif dengan orang sulit tersebut, dan juga kita perlu menetapkan batasan itu sendiri. Nah, selain dari 3 itu, ada yang bisa lebih detail lagi. Yang pertama itu teori komunikasi efektif. Jadi istilahnya kita cukup sebagai pendengar yang aktif saja. Kemudian yang kedua itu kita harus menetapkan batasan komunikasi kita dengan orang tersebut. Jadi kita istilahnya jangan sampai kita terlibat terlalu dalam. Jadi jangan sampai kita terlibat di dalam dramanya itu. Jadi secukupnya saja kita berkomunikasi dan capai apa yang ingin kita tuju dari hasil komunikasi dengan orang itu. Saya setuju dengan apa dikatakan oleh Mas Alvin, terutama ketika kita berinteraksi, biasanya di kantor ya, untuk hal seperti ini ya. Kita seringkali bertemu dengan atasan kita yang kita bilang karakternya tadi sulit gitu loh, mau menang sendiri. Kemudian ada bawahan yang sulit diatur dan cenderung agresif, atau kita menghadapi rekan kerja yang seringkali quote unquote kita suka bilang untuk menikung kita.
ingin melebihi dari kita dengan cara-cara yang tidak baik. Itu yang didefinisikan sebagai orang sulit tadi. Tapi salah satu teori yang saya ketahui menurut Henry Cloud ini dalam bukunya Boundaries, ini kita memberikan satu batasan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Kapan kita harus mengambil jeda, kapan kita harus diam, kita membatasi diri kita untuk tidak mengomentari, tidak memberikan respon yang berlebihan terhadap orang-orang seperti itu. Dan ini penting menurut saya. Pak, balik lagi Pak. Saya setuju dengan Pak Floyd dan seperti yang saya sampaikan tadi, memang dengan orang-orang seperti itu kita harus menjaga batasan-batasannya. Jangan sampai kita terlibat ke dalam konflik yang lebih dalam dari permasalahan mereka. Setelah itu Pak, setelah kita mengetahui orang itu memang sulit, maka kita harus menjaga jarak dari orang itu karena bisa jadi orang itu membawa energi negatif yang bisa membuat kita stres juga. Oke, dalam konteks profesional di dunia kerja, kita juga harus menjaga agar komunikasi ini tetap berjalan secara profesional meskipun ada ketegangan-ketegangan seperti yang tadi sempat disampaikan. Untuk menghadapi orang sulit di tempat kerja ini memerlukan strategi yang matang tentunya. Jadi lebih baik kita menghindari konflik terbuka dan tetap berpegangan pada fakta, dan itu akan sangat membantu kita. Ya. Karena menurut saya daripada kita mengatasi konflik, akan sangat lebih baik ketika kita coba menghindari konflik. Kita mengatasinya dengan cara melakukan komunikasi yang cukup bagus. Artinya beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan di antara adalah membangun hubungan yang sangat positif. Artinya kita berinteraksi dengan siapapun, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pemikiran yang positif bahwa apapun yang mereka lakukan adalah hal-hal yang baik untuk kita. Itu pemikiran positif dulu. Kemudian proaktif dalam mengatasi masalah kecil. Ketika kita mencoba untuk membantu mereka mengatasi berbagai macam permasalahan mereka, di sini kita akan tampak bahwa kita sendiri proaktif ini, ingin membantu mereka, ingin menjadi problem solver buat mereka, dan ini akan memperoleh tanggapan yang cukup baik menurut saya kepada lawan bicara kita yang kita anggap sebagai tadi orang sulit tadi. Dan juga yang terakhir yang nggak kalah pentingnya adalah kita menjaga profesionalitas kita. Jadi profesionalisme kita, terutama di lingkungan kantor, kita harus junjung tinggi dulu. Kita harus memiliki prinsip dulu bagaimana kita berinteraksi dengan baik, karena kita memiliki tujuan supaya apa yang menjadi goals dari perusahaan dapat tercapai. Oke, kita dapat merangkum dari pembicaraan kita hari ini, yaitu ketika kita berhadapan dengan orang sulit, kita dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah kita harus memiliki kesadaran diri dan mampu mengendalikan reaksi kita. Yang kedua, kita harus berkomunikasi secara jelas dan tegas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita harus menetapkan batasan yang sehat dalam berbicara. Seperti itu. Dalam berinteraksi dengan orang-orang sulit tadi, yang paling penting juga adalah kesabaran dan empati. Terkait dengan kesabaran, ketika kita berhubungan dengan orang-orang seperti ini, kita harus tahu dulu kan, tadi perspektifnya atau kita melihatnya dari sudut pandang yang mana nih. Nah, ketika kita sudah tahu permasalahan seperti apa, ya kita jangan tergesa-gesa untuk memberikan masukan kita. Tapi kita tunggu dulu, kita sabar dulu, biarkan dia mengemukakan dulu pendapatnya seperti apa. Yang berikutnya adalah empati. Ketika dia menyampaikan kendala dia, permasalahan dia, maupun pemikiran dia, ya kita dengarkan dulu, kita berempati dulu. Oh, perspektif atau cara dia pandangnya dari sisi yang satu ini, otomatis walaupun ini berseberangan, kita biarkan dulu. Dia ungkapkan apa yang menjadi concern dari dia. Dan ketika kita bisa menjalankan hal seperti ini, kita sudah menerapkan strategi yang tepat untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, terutama yang kita anggap sebagai orang-orang sulit tadi. Oke, sedikit menambahkan aja Pak, kalau dari saya mungkin memang kita nggak bisa mengontrol orang lain ya, mau berperilaku seperti apa gitu kan. Setuju. Tapi kita bisa mengontrol respon kita itu seperti apa apabila kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Karena kita juga perlu menjaga kestabilan emosi dan mental kita gitu kan. Ya. Satu poin tambahan untuk strategi selanjutnya, yaitu jangan biarkan orang lain mengambil alih ruang emosional kita. Dengan menjaga jarak emosional, kita akan mampu mendapatkan solusi ketika kita telah kurang berhasil dengan strategi-strategi sebelumnya. Oke. Kira-kira itulah pembahasan dari kami bertiga tentang
bagaimana kita menghadapi orang sulit di sekitar kita, baik itu di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan kantor, keluarga, maupun keseharian kita saat kita bersosialisasi. Jangan lupa, dalam berinteraksi yang perlu kita pikirkan atau kita lakukan adalah berpikiran tenang, bijak, dan juga kita harus bisa empati kepada lawan bicara kita. Lagi-lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang mendengarkan podcast kami ini. Kami berharap semoga podcast yang kami sampaikan ini bermanfaat, sedikit dari ulasan dari kami, dari berbagai macam teori maupun keseharian yang selama ini kami coba sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kami bertiga mengundurkan diri. Terima kasih dan sampai jumpa.